Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Dharma Putra, nomor absen 19 dari kelas 12 TKJ 1, SMKN 1 Denpasar, tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai monitoring server. Nah, jadi karena di video sebelumnya itu adalah tutorial untuk melakukan monitoring server menggunakan ChatC, yang dimana itu tidak bisa dilakukan secara real time. Nah, di sini saya akan melakukan membuat tutorial bagaimana caranya agar bisa melakukan monitoring server secara real time. Yang dimana ini tentunya akan sedikit lebih banyak memakan resource daripada ChatC, karena ini dilakukan secara real time. Tapi meskipun sedikit lebih banyak memakan resource, di sini saya sudah memberikan beberapa list service yang bisa digunakan, tapi tetap ringan untuk dijalankan. Video ini mungkin akan menjadi video yang singkat karena konfigurasinya juga sangat-sangat mudah. Nah, di sini ada sebuah service yang saya sangat rekomendasikan, yaitu NetData. Nah, NetData ini dia itu open source dan bisa digunakan di Debian. Nah, jadi untuk memasangkan NetData ini, kita hanya perlu melakukan instalasinya. apt install NetData. Enter. Nah, jadi ukuran size-nya itu adalah 66 MB, 66,9. Kita bulatkan jadi 70 MB. Cukup lumayan jika dikategorikan sebagai service-service. Nah, kita tunggu sampai progresnya selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, seharusnya untuk NetData itu sudah bisa dijalankan secara normal setelah kita melakukan instalasi. Nah, tapi terkadang NetData ini tidak berjalan. Nah, sebagai contoh, saya akan mencoba membuka NetData di browser. Itu kita ketikkan domain kita atau alamat IP dari server. Nah, karena saya sudah memiliki alamat domain, jadi saya gunakan domain saya. Kemudian menggunakan port 19.999. Jadi 9-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini connection-nya refuse. Jadi kita tidak bisa mengakses NetData. Nah, untuk cara agar kita bisa mengaksesnya, itu ada satu file yang harus kita konfigurasi. Jadi pada /nano etc netdata netdata.config. Nah, pada bagian bind socket to IP. Jadi binding ini dia sudah mengarah ke IP localhost. Jadi seharusnya kalau kita mengakses servernya kan harusnya bisa. Nah, tapi karena ada sedikit permasalahan di dalam sistem NetData-nya ini, jadi kita harus membinding IP-nya ke IP yang ada di server. IP saya adalah 10.11.12.1. Sesuaikan dengan IP server kalian. Dan kita save dan kita restart NetData-nya. Oke, sudah. Dan sekarang kita coba lagi untuk melakukan pengetesan. Nah, di sini sudah bisa terbuka NetData-nya. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini dia. Jadi NetData ini bisa membaca atau memberikan laporan terhadap kinerja server kita secara real time. Nah, dari ini, use web, kemudian ada disread, diswrite, dan diswrite ini ya read write lah, seperti yang kita ketahui bersama. Kemudian ada penggunaan CPU, penggunaan internet, penggunaan RAM, dan ada grafik tentang CPU-nya juga. Kemudian ya ini grafiknya bisa kalian pelajari karena saya hanya memberikan beberapa dasar-dasarnya saja. Lalu ada disk dan RAM dan banyak lagi lainnya. Ada network, swap, proses. Ya, jadi ini sangat-sangat lengkap. Uptime pun ada. Jadi di bagian kanan di sini juga kalian bisa melakukan pengecekan. Jadi kalian bisa memantaunya. Dan ini tentunya sangat-sangat ringan. Meskipun lebih ringan ChatC, tapi ini sedikit lebih berat dari ChatC, cuma sedikit aja. Dan ini pun sudah sangat real time semuanya dan memiliki visual grafis yang enak dipandang. Nah, selain NetData ini, ada juga beberapa service yang bisa kalian gunakan. Dan itu tentunya sangat ringan.
Yang diantaranya itu ada Glance yang saya rekomendasikan. Ini dia lebih ringan karena dia menggunakan CLI dia, jadi angka-angka gitu. Tidak seperti NetData yang sudah menggunakan grafis seperti ini. Meskipun dia real time, tapi dia masih menggunakan angka-angka seperti itu. Kemudian ada Cockpit. Di sini dia lebih ke lebih seperti laporan-laporan di perusahaan-perusahaan gitulah kelihatannya dia. Kemudian ada Prometheus Node Exporter, yang dia ini tentunya sangat canggih ya, bisa dibilang, karena menggabungkan antara Prometheus dengan Node Exporter. Dia ini lebih canggih, tapi juga menggunakan CPU yang lebih banyak, jadi resource-nya yang dipakai itu lebih banyak. Jadi bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika cuma menggunakan CLI aja, bisa kalian gunakan Glance, ataupun jika menginginkan grafis bisa NetData ataupun yang lainnya. Baik, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.